Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Sesat, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 24 dan 25. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil kemarin kita mendengar orang Farisi bertanya tentang kewajiban membayar pajak. Sedangkan dalam bacaan Injil hari ini menampilkan perjumpaan Yesus dengan orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Diceritakan bahwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan pada akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun meninggal." Saudara-saudari terkasih, orang-orang Saduki ingin mengetahui akhir dari sebuah drama pernikahan antara 7 orang pria yang masih memiliki hubungan darah dengan seorang perempuan yang sama-sama telah menjadi istri mereka. Artinya, 1 orang perempuan diperistri oleh 7 orang pria. Dan orang-orang Saduki yang sangat penasaran itu berkata dan bertanya kepada Yesus. Katanya, "Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Saudara-saudari terkasih,
Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus 2 kali menyebut kata sesat. Pertama, di ayat 24, Tuhan Yesus mengatakan kamu sesat. Kedua, di ayat 27, Tuhan Yesus berkata, kamu benar-benar sesat. Yang menarik pada ayat 24, Yesus hanya berkata, kamu sesat. Ini tingkatan sesatnya masih wajar atau normal. Sementara di ayat 27, Yesus berkata, kamu benar-benar sesat. Artinya, kesesatannya sudah sangat parah, sehingga sulit untuk diperbaiki. Kata sesat dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. Pertama, sesat artinya salah jalan. Contoh, kalau kita pergi ke sebuah tempat atau daerah namun sesat atau salah jalan, maka risikonya kita terlambat atau bahkan tidak bisa sampai tujuan. Kita pun pernah mendengar cerita orang-orang yang tersesat di hutan, sehingga tidak bisa menemukan jalan pulang. Akibat yang paling buruk adalah orang itu bisa kehilangan nyawa karena binatang buas atau meninggal karena kelaparan dan kehausan. Dan bagi kita, pengikut Yesus, dunia ini ibarat hutan yang sangat luas. Kita semua bisa tersesat atau salah jalan. Jika salah jalan, maka kita tidak bisa sampai ke rumah Bapa. Kita tidak dapat menikmati hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, makna sesat yang kedua adalah ajaran atau paham yang menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Dan hal inilah yang dialami oleh orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berusaha meluruskan ajaran yang salah dengan mengatakan bahwa orang yang sudah bangkit tidak lagi memiliki hasrat untuk kawin atau dikawinkan seperti manusia yang masih hidup di dunia. Dengan kata lain, ada perbedaan yang sangat bertolak belakang antara cara hidup manusia di dunia dengan cara hidup manusia yang sudah bangkit. Manusia yang masih hidup di dunia ini lebih banyak memikirkan dirinya sendiri dan berusaha memiliki banyak hal, termasuk memiliki pasangan, anak, dan harta benda. Maka tidak mengherankan jika manusia berlomba-lomba dalam banyak hal, sampai ada orang yang rela menyebarkan berita hoaks atau berita bohong demi mendapatkan kekayaan atau ketenaran. Sementara mereka yang sudah meninggal dan hidup bahagia tidak lagi memiliki hasrat atau pikiran duniawi. Apakah kita sudah berusaha untuk selalu berada di jalan dan paham yang benar, atau kita masih percaya dengan hal-hal yang menyesatkan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengecam orang-orang Saduki telah sesat karena tidak memahami isi kitab suci. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu supaya menerangi hati seluruh umat manusia yang telah dipengaruhi oleh hal-hal dunia yang menyesatkan
dan membinasakan hidup manusia. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.